Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke dalam pertemuan kedua ya. Jadi setelah kemarin kita membahas mengenai apa itu statistika, apa itu statistik, apa saja jenis-jenisnya, dan apa sih manfaatnya bagi bidang perikanan dan kelautan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai statistiknya, jadi datanya. Nah, datanya mau diapakan ini setelah kita dapatkan. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai deskripsi data. Nah, deskripsi data ini terkait dengan bagaimana cara mengumpulkan dan menyajikan suatu data, lalu bagaimana mengukur pemusatan dan penyebaran data, dan bagaimana cara mengaplikasikan data tersebut dengan menggunakan aplikasi deskriptif, yaitu kita menggunakan SPSS. Nah, ini dari 3 pembahasan tersebut kita akan bagi dari 3 pertemuan ya. Oke, tadi ya submateri pokok yang akan kita bahas. Jadi nanti untuk hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengumpulkan dan menyajikan satu data. Nah, data itu bisa dalam bentuk distribusi frekuensi, grafik dan diagram, dan masih banyak lainnya. Nah, ini untuk pertemuan ketiga nanti kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nah, sedangkan pada pertemuan keempat baru nanti kita akan uh, memaparkan ya bagaimana menggunakan statistik deskriptif dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, indikator yang kita gunakan dalam materi hari ini yaitu diharapkan kalian mampu membedakan tipe-tipe jenis data dan bagaimana cara menyajikan suatu data tersebut dalam bentuk tabel dan grafik. Oke, jadi data yang kita dapatkan atau yang sudah kita kumpulkan ini bisa kita sajikan dalam berbagai bentuk ya. Nah, di mana data yang telah kita kumpulkan ini berdasarkan hasil dari pencatatan suatu peristiwa atau adanya suatu karakteristik kejadian, elemen ataupun nilai dari satu variabel. Nah, pengumpulan data ini bertujuan untuk mengetahui atau mempelajari suatu permasalahan ataupun variabel penelitian. Jadi kita mau mengetahui nanti nih data-data yang kita sudah dapatkan ini eh, bagaimana sih penyebaran datanya gitu. Nah, untuk instrumen tes untuk instrumen dari pengumpulan data tersebut ini memiliki dua bentuk ya. Jadi yang pertama ada bentuk tes ataupun non tes. Nah, ini dia model instrumen baik itu tes maupun non tes. Jadi kalau untuk tes ini jadi berdasarkan hasil pengujian ya. Nah, ini contohnya bisa kita lihat dari tes kemampuan ataupun hasil belajar. Nah, sedangkan untuk instrumen yang non tes ini bisa berupa angket, bisa berupa skala, bisa berupa pedoman wawancara. Jadi kita bisa melakukan atau mencari data ini secara langsung ya dengan objek yang akan kita gunakan. Selain itu juga kita bisa menggunakan pedoman observasi langsung, jadi pengamatan secara objektif.
Nah, selanjutnya setelah data yang telah kita kumpulkan, data tersebut dapat kita sajikan atau kita analisis lebih lanjut ya. Jadi kita bisa sajikan data tersebut dalam berbagai bentuk ataupun model. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk penyajian data ya. Jadi ada dua model penyajian data yang bisa kita gunakan, yaitu pertama menggunakan grafik dan diagram, ataupun juga bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk grafik dan diagram, ini juga memiliki berbagai macam bentuk ya yang bisa kita sajikan. Nah, yang pertama yaitu adalah histogram, lalu ogive, diagram batang, diagram garis ataupun diagram lingkaran. Nah, selain itu juga kalian juga bisa menyajikan data tersebut dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini yang kita gunakan adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Oke, yang pertama kan kita bahas mengenai tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini merupakan suatu bentuk atau cara dalam penyajian data berdasarkan pengelompokan data dalam kelas-kelas interval dengan frekuensi tertentu. Nah, penggunaan tabel distribusi frekuensi ini berguna untuk memudahkan dalam membaca sekumpulan data yang lebih besar. Jadi dalam cakupan data yang besar, ini bisa dapat dimudahkan oleh si pembaca. Nah, kemudian pengelompokan data yang berfrekuensi ke dalam kelas interval dapat diurutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar ataupun sebaliknya. Jadi kita bisa mengurutkan data-data tersebut dari data yang paling kecil hingga yang terbesar. Nah, berikut adalah contoh dari penggunaan tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada 75 data ya yang kita gunakan, yaitu contohnya misalkan kita menggunakan data hasil ujian statistika dengan menggunakan sampel 75 mahasiswa budidaya pelayaran Universitas Mataram. Jadi di sini ada 75 nilai yang didapatkan oleh mahasiswa budaya perairan berdasarkan dari hasil ujian statistika. Jadi ini banyak ya, secara acak inilah nilai-nilai dari hasil ujiannya. Nah, bagaimana cara kita menggunakan tabel distribusi frekuensi? Jadi yang pertama kita bisa mengurutkan data di atas data yang di atas tadi, data ini bisa kita urutkan dari nilai yang terendah hingga yang tertinggi supaya kita mudah untuk membuat tabel frekuensinya. Nah, di sini nilai terendahnya ini berada pada nilai 48. Nah, di sini coba kita cari ya, 48 saya nemu ya. 48. Oh, ini dia terakhir ya tadi ya ini ya. Jadi nilai pertamanya adalah nilai paling kecil. Jadi 48 hingga nilai yang terbesar adalah 95. Nah, setelah kita urutkan semua nilai tersebut, maka kita bisa menentukan range-nya atau R-nya. Jadi range dari nilai terkecil hingga nilai terendahnya. Dari nilai terendah dan nilai tertingginya. Jadi R ini merupakan selisih dari nilai tertinggi dan nilai terendah, yaitu nilai tertinggi tadi kan 95 dikurangi nilai terendahnya adalah 48. Nah, jadi range-nya adalah 47.
Nah, selanjutnya kita dapat menentukan banyaknya kelas interval, yaitu paling sedikit 5 kelas dan paling banyak 15 kelas, atau menggunakan rumus Sturges, yaitu banyaknya kelas. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus tersebut, yaitu dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N ini menyatakan banyaknya suatu data. Nah, karena tadi banyaknya data itu adalah, atau N ini adalah sama dengan 75, maka banyak kelas yang didapatkan yaitu ada 1 tambah 3,3 log 75. Nah, hasilnya adalah 7,188. Nah, ini karena bilangannya ini desimal, jadi kita harus bulatkan. Jadi banyaknya kelas ini menjadi 7. Jadi ada 7 kelas yang akan kita bagi untuk kelas interval. Nah, kemudian kita bisa melihat panjang kelasnya. Jadi panjang kelas atau P ini memiliki rumus rentang dibagi banyaknya kelas. Dimana kita lihat bahwa nilai P sama dengan ini 47, ini adalah range-nya ya. Jadi range tadi itu yang didapatkan adalah 47 dibagi berapa banyak kelasnya, itu adalah 7. Nah, hasilnya adalah 6,717. Nah, ini dibulatkan juga menjadi 7. Nah, dalam menetapkan data pertama dengan menggunakan data terkecil sebagai data batas bawah kelas interval pertama. Misalkan ini data pertama adalah 48 sampai 54. Ini kan tadi ini kan ya, banyak kelas atau panjang kelasnya atau kelas intervalnya adalah 7 ya. Jadi 48 sampai 54 adalah range-nya adalah 7. Nah, di sini juga perlu kita perhatikan dalam menyusun kelas interval, yakni bahwa kelas interval terakhir harus memuat data terbesar. Jadi kelas interval yang pertama ini adalah nilai terkecilnya, dan kelas interval terakhir itu adalah nilai terbesar. Nah, kemudian kita bisa menyusun kelas interval dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, di bawah ini bisa kita lihat inilah contoh tabel distribusi frekuensi untuk nilai statistika budaya perairan. Jadi setelah kita buat tadi ya berapa panjang kelasnya, banyak kelasnya, range-nya. Nah, sini bisa kita masukkan nilai tersebut. Jadi dengan range dengan panjang kelasnya itu adalah 7, jadi kita tinggal urutkan saja. Jadi dari 48 sampai ke berapa itu ditambahkan 7, jadi 54. Baru nanti lanjutkan lagi 55 ditambah 7, 61. Begitu terus sampai nilai akhirnya adalah 96. Nah, kemudian kita juga membuatkan kolom turus ya. Jadi turus ini kita gunakan yaitu salah satu jumlah yang didapatkan. Jadi misalkan dari range 48 hingga 54 itu ada berapa ya. Jadi misalnya kita balik lagi tadi ya. Jadi tadi dari 48 sampai 54 tadi ya. Ini kan ya, dari 48 sampai 54 ini ada berapa sih nilainya gitu, ada berapa orang gitu, ada berapa orang ya. Jadi dari 48 sama 54 di sini tadi ya, batas sampai sini berarti ada 2. Berarti bisa kita tuliskan sini nilainya adalah 2. Nah, ini menggunakan frekuensi absolut dengan bahasa matematikanya yaitu adalah 2. Begitu juga seterusnya. Nah, ini dari 55 sampai 61 ada berapa yang mendapatkan 55 sampai 61. Nah, kita bisa hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Kita tulis nanti sini 6. Nah, begitu juga dengan nilai frekuensi absolut. Begitu juga sampai seterusnya ya. Jadi total dari frekuensi absolutnya ini juga sama dengan jumlah mahasiswa budaya perairan yang kita buatkan. Jadi ada 75 mahasiswa
statistika yang mengikuti ujian. Sampai di sini paham ya? Oke ya, jadi kalau paham kita lanjut. Nah, di sini baru kita menggunakan tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, tabel distribusi frekuensi relatif ini dapat dibentuk menjadi frekuensi relatif atau persentasenya. Jadi untuk melihat persentase dari tabel distribusi frekuensi, nah disinilah kita gunakan tabelnya ya. Jadi di sini kita menggunakan simbol atau rumus F persen. Nah, untuk menghitung frekuensi relatif ini digunakan rumus frekuensi absolut dibagi banyaknya data dikalikan 100%. Jadi tadi frekuensi absolutnya tadi ini berdasarkan berapa kelas interval masing-masing ya. Tadi udah ini kan tabel sebelumnya tadi ya, frekuensi absolut ada 2, 6 sampai 5 dengan total maksudnya 75. Nah, ini 75 adalah banyak data atau N. Jadi nanti bisa kita masukkan dalam rumus frekuensi relatifnya. Ini yang data pertama misalkan frekuensi relatifnya sama dengan 2 dibagi jumlah data adalah 75 dikalikan 100%. Nah, hasilnya 2,67. Nah, begitu juga data kedua yaitu 6 dibagi 75 dikalikan 100%, yaitu 8. Sampai data terakhir, nanti setelah kita jumlahkan semua data frekuensi relatifnya ini akan sama dengan 100 karena dia melihat persentasenya. Nah, selain frekuensi relatif juga kita juga harus menentukan titik tengah kelasnya atau tanda kelas. Nah, ini kita hanya mau mengetahui berapa sih titik tengah kelasnya. Nah, kita bisa menghitung titik tengah kelasnya ini dengan cara kelas interval pertama misalkan ya ditentukan dengan cara setengah dikalikan data pertama ditambah atau kelas interval pada data pertama ditambah pada data terakhir pada kelas interval yang pertama ini. Jadi untuk data pertama ini ya kita fokus ya. Jadi untuk mengetahui kita harus ini kan titik tengahnya berapa ya. Jadi dia pakai capek-capek ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa menggunakan rumus setengah dikali kelas interval pertama ditambah kelas interval terakhir pada data pertama. Nah, ini hasilnya adalah 51. Nah, begitu juga dengan untuk data kedua, kita tidak perlu repot-repot lagi ya menggunakan data rumus yang pertama ini. Jadi, kalau untuk data kedua, kita dapat menentukannya dengan menambah titik tengah kelas interval pertama dengan panjang kelas. Nah, tadi karena panjang kelas tadi adalah 7, jadi kita tinggal tambahkan saja. Jadi 51 tambah 7 sama dengan 58. 58 tambah 7 sama dengan 65 sampai seterusnya. Jadi 86 ditambah 7 hasilnya 93. Nah, kita bisa cek sendiri apakah benar titik tengah dari kelas interval terakhir ini segini misalnya begitu kan. Kalian bisa cek kembali. Oke, selanjutnya bentuk penyajian data berikutnya adalah grafik dan diagram. Nah, untuk penyajian data dengan menggunakan grafik ataupun diagram ini, biasanya ini jauh lebih menarik dibandingkan dengan penyajian tabel. Nah, kenapa? Karena pada tabel ini kan dia harus menggunakan kolom ya. Nah, tapi kalau menggunakan grafik dan diagram ini dia lebih terlihat eye catching, jadi lebih terlihat menarik dipandang dibandingkan menggunakan tabel. Walaupun memang tetap masih banyak orang yang menggunakan tabel ya.
Nah, ini contoh dari bentuk grafik dan diagram itu adalah histogram, ogive, atau OJEF kita bilang ya, diagram batang, garis, dan lingkaran. Nah, yang pertama adalah histogram dan poligon frekuensi. Nah, ini adalah contoh bentuk data menggunakan histogram ya. Jadi pada gambar ini kita membutuhkan sumbu mendatar untuk menyatakan kelas interval dan sumbu tegaknya untuk menyatakan frekuensi. Nah, sumbu mendatar ini memuat batas-batas kelas intervalnya. Jadi kita bisa menggunakan contoh data pertama tadi ya, data pada tabel frekuensi tadi ini bisa kita gunakan. Jadi kelas-kelasnya dari kelas pertama sampai kelas terakhir itu berapa. Nah, bentuk diagramnya ini dia biasanya berbentuk batang-batang yang bersisian ya atau berhimpitan. Jadi dia berdempetan di sini antara data pertama hingga data terakhir karena dia menggunakan batas-batas kelas interval. Jadi dia lebih dempet ya dibandingkan menggunakan diagram yang lainnya. Dan itu, nah di sini tadi ada titik tengah kelas ya. Nah ini boleh bisa kita hubungkan. Ini namanya disebut juga poligon frekuensi atau garis frekuensinya. Nah seperti ini model contoh histogram dan poligon frekuensi. Oke, yang kedua adalah bentuk ogive. Nah, ogive ini merupakan model grafik yang melukiskan distribusi frekuensi kumulatif. Nah, seperti halnya pada grafik histogram, sumbu horizontal menunjukkan adanya skor dan sumbu vertikal menunjukkan adanya frekuensi. Nah, garis ogive ini menghubungkan tinggi atau frekuensi bertutur dari batas bawah kelas interval pertama sampai ke frekuensi batas batas bawah kelas terakhir. Nah, bisa kita lihat pada grafik ini ya. Ini dia model dari ogive sendiri. Nah, untuk grafik ogive ini dia terbagi atas dua ya modelnya. Itu adalah ogive kurang dari atau negatif dan ogive sama atau lebih dari. Oke, selanjutnya adalah model atau bentuk data dengan menggunakan diagram batang. Nah, diagram batang ini merupakan diagram yang berbentuk batang atau persegi panjang. Nah, batang-batang yang menunjukkan frekuensi dibuat terpisah satu dengan yang lainnya. Jadi berbeda dengan histogram tadi. Kalau histogram tadi itu dia model batangnya itu dia berhimpitan antara data satu ke data yang lainnya. Sedangkan ini umumnya ini dia batangnya ini terpisah antara data satu dengan data yang lainnya. Nah, setiap batang tersebut harus memiliki lebar yang sama. Nah, untuk panjang atau tinggi batang berbanding dengan frekuensi dari tiap jenis datanya. Nah, sehingga diusahakan agar ruangan diagram melingkupi batang yang terpanjang. Jadi di sini ya, di sini bisa kita lihat ini diagram ini harus melingkupi data yang batang yang terpanjang. Jadi jangan sampai ada yang terpotong. Ya, kita bisa menyesuaikan batas gambarnya seperti apa. Ini ada dua model ya. Jadi ini untuk model diagram batang yang ke arah vertikal dan juga ada diagram batang ke arah horizontal. Ini model atau
perbedaan modelnya saja, tapi intinya sama. Nah, kemudian ada lagi namanya bentuk penyajian data dengan menggunakan diagram garis. Nah, diagram garis ini berguna untuk menggambarkan data yang kontinu atau bersambungan. Nah, misalkan kita memiliki data jumlah kelahiran hidup setiap harinya, ataupun kita juga bisa mengetahui data denyut jantung dalam setiap menit. Nah, kalau di kita ya, misalnya kita bisa mengukur suhu perairan setiap jam, ataupun kita bisa mengetahui bagaimana sih pertumbuhan ikan tiap harinya. Nah, itu biasanya menggunakan diagram garis. Karena kita mau melihat bagaimana sih kelanjutan datanya, apakah data tersebut memiliki apakah data tersebut bisa mempengaruhi data yang lain atau tidak, atau misalnya dia mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Ini adalah model atau contoh dari bentuk diagram garis. Nah, kalau gambar pertama ini dia memiliki dua data ya. Jadi misalnya ini menggunakan dua jenis sampel, misalnya sampel ikan A yang warna adalah sampel ikan B. Ini bisa kita gabungkan jadi satu. Jadi seperti inilah modelnya. Nah, ini kalau menggunakan satu diagram garis. Oke, selanjutnya bentuk penyajian data dengan menggunakan diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini merupakan bentuk data dari dalam sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor. Nah, karena penyajiannya dalam bentuk lingkaran, sektor-sektor data terlebih dahulu dibagi ke dalam derajat yang merupakan pembagian dari 360 derajat. Jadi karena lingkaran itu dia memiliki derajat sebanyak 360 derajat, jadi kita harus bisa membagi-bagi dulu. Jadi kita bisa bayangkan misalnya kayak pizza ya, pizza itu kan misalnya bulat ya, itu kan banyak ada potongan-potongannya, slice-slice-nya. Nah, itu harus kita tahu pembaginya berapa. Jadi misalkan apakah dia sama rata bisa dibagi 4 atau dibagi 8 atau dibagi 16, itu tergantung dari jenis datanya dan hasilnya seperti apa. Nah, ini ya, misalnya derajat sektor ini tergantung pada frekuensi masing-masing data. Jadi tergantung dari jumlah data yang kita gunakan. Nah, untuk membuat diagram lingkaran pada tabel sebelumnya, di sini kita menggunakan tabel jumlah mahasiswa yang menyukai mata kuliah pada beberapa mata kuliah ya. Jadi ada mata kuliah biologi, kimia, matematika, fisika, bahasa Inggris. Ini kita mau melihat seberapa banyak sih penyebaran peminatan mahasiswa terhadap beberapa mata kuliah tersebut. Nah, ini jumlah mahasiswa yang menyukai mata kuliah ini harus sama dengan luas sebuah daerah lingkaran. Jadi setelah dibagi dalam satu lingkaran ini pembagian itu harus sama. Jadi pas dijumlahkan itu 360 derajat. Nah, untuk memperoleh porsi masing-masing daerah harus membagi luas daerah lingkaran tersebut. Nah, di mana kita memiliki titik berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, ini kita bisa membaginya menjadi 5 bagian karena ada 5 mata kuliah yang diminati oleh berbagai mahasiswa. Nah, dibagi 5 tersebut ini memiliki luas yang masing-masing sebanding dengan banyaknya mahasiswa yang menyukai mata kuliah tersebut. Nah, di mana di sini mengingat bahwa luas daerah juring lingkaran ini sebanding dengan besar sudut pusatnya. Maka jadi supaya lebih mudah, porsi pada lingkaran tersebut pada masing-masing mata kuliah dinyatakan dalam derajat. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, ini jumlahnya. Nah, untuk mengetahuinya kan mudah aja. Jadi misalnya 40 dibagi 90 dikalikan 100%. Nah, jadinya hasilnya seperti ini. Jika dijumlahkan kali persentase, jadi ini jumlahnya adalah 100. Nah, tadi setelah kita dapatkan tadi ya,
Ini tadi setelah kita dapatkan persennya, baru nanti kita bisa mengetahui berapa derajat pada masing-masing mata kuliah yang diminati oleh beberapa mahasiswa yang diminatinya. Nah, tadi karena sudah kita bahas tadi ya berapa persennya, misalkan tadi kan 40 ya. Ada 40 mahasiswa yang menyukai mata kuliah biologi dengan jumlah mahasiswanya semuanya sebanyak 90. Nah, ini dikalikan, maaf ya tadi bukan dikalikan 100 tapi dikalikan 360 karena dia berhubungan dengan lingkaran. Jadi dia harus dikalikan dengan 360 derajat. Nah, hasilnya adalah tadi 40 dibagi 90 adalah 44,44% Nah, dikalikan 360 hasilnya adalah ini 159 derajat 9 bukan 9 ya, tapi 0,9 menit. Nah, begitu juga dengan mata kuliah kimia yaitu 25 yang menyukainya per 90 dikalikan 360 hasilnya adalah 100 derajat dan 0,008 menit. Sampai ke bahasa Inggris 12 per 90 dikalikan 360 sama dengan 13,33% dikalikan 360 hasilnya adalah 47 derajat, 47 derajat 0,988 menit. Nah, ini kalau dijumlahkan adalah sebanyak 360 derajat. Nah, setelah itu baru nanti kita masukkan ke dalam diagram lingkarannya. Jadi karena di sini biologi memiliki peminatan yang lebih banyak, porsi yang lebih banyak, jadi kita bisa membuatnya lebih besar. Nah, ini derajatnya adalah sebanyak 159 derajat. Ini adalah 159 derajat sebesar ini ya. Kemudian kimia sebanyak 100 derajat. Jadi seperti ini. Dengan persentasenya 28%. Lalu matematika ini ada 39 derajat dengan persentasenya 11%. Hingga ini fisika yang paling kecil ini adalah 11 derajat dengan persentasenya 3%. Jadi seperti ini cara membuat diagram lingkaran secara manual ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, berarti kalian sudah paham ya. Jadi bisa kita masuk ke dalam tugas. Jadi ini adalah tugas kedua yang kalian lakukan setelah pengerjaan tugas pertama kemarin. Jadi ada 4 buah soal yang harus kalian kerjakan pada hari ini juga dan dikumpulkan pada malam ini juga. Jadi kalian kumpulkan tugas ini dengan batas waktu hingga pukul 9 WITA atau 21 WITA. Ini di aplikasi daring dengan folder tugas yang telah disediakan di daring. Jadi ini yang pertama kalian harus menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pengubahan dan penyajian data dan mengapa data tersebut perlu disajikan. Lalu yang kedua, ini kan ada tabel ya. Nah, menurut Anda untuk pengubahan atau penggantian dari tabel ke diagram atau grafik, nah jenis diagram atau grafik apa yang sesuai untuk menggambarkan keadaan dari tabel tersebut. Nah, misalkan kalian bisa menggunakan diagram batang, diagram garis, ataupun histogram, ataupun diagram lingkaran. Itu mana yang lebih cocok untuk tabel